hilang 1 M tadi. Denget bae, megang itu jengok duitnya belum, pegang belum. Ya main kenya lagi. Kalah. Kalau sudah berjudi itu menang 3 kali, dia lupa kalau kalah 100 kali. Yang dia ingat cuma menangnya bae, yang kalah 100 kali dah ingat kan. Duitnya hilang berapa dah dia tahu kan. Tapi yang menang bae yang dia tahu, yang dia ingat. Jelas-jelas ya itu merugikan. Nauzubillah. La ilaha illallah. Jadi dari mana sumber rezeki kita itu? Kita harus pastikan ikhwan. Ya, minta maaf ikhwan, antum punya adik, punya anak yang kerja, pastikan kerja kau ni kerja apa? Halal apa tidak? Ya, dalam prakteknya itu, oh jualan baju, ya jualan baju memang jualan baju hukumnya mubah, tapi mak mana cara kau berdagang? Ya, dari mana sumber barang itu kau dapatkan? Itu harus kita perlu ketahui. Ya, kita pastikan kalau yang dia dapatkan adalah halalan thayyibah mubarakah. Karena kadang-kadang orang dengan melakukan bisnis yang kesannya bahkan akhirat seperti muka travel, haji, umroh, jualan barang-barang untuk ibadah, ya ternyata juga bisa jadi dia di situ melakukan hal-hal yang sifatnya dilaknat Allah, menipu, memeras. Ya banyak ngambil kesempatan orang yang sudah nak pergi haji umroh itu, kalau tidak bakal batal paksa dijadinya ATM, ada lagi biaya ini lagi biaya itu lagi, terus ditariknya duit uang. Ya, atau dia jualan barang-barang yang orang dan kemana kita infak kita nafkahkan, kita gunakan duit yang kita dapatkan. Ada orang dapat rezeki halal tapi sayang digunakan dengan cara yang tidak halal. Ada kalau yang dapat sumber dari yang haram itu kebanyakan memang keluarnya untuk yang haram dan tidak ada berkah ikhwan. Orang yang mendapatkan duit syubhat dengan begitu gampang dapat duit dengan dia memanipulasi dengan macam-macam cara, itu biasanya tidak dapat lama, hilang begitu saja, tidak ada berkah, tidak ada berkah. Banyak orang-orang yang naudzubillah ya kalau kita nak bukakan banyak sekali cerita tentang itu, terutama orang-orang yang bikin ya mengambil proyek-proyek pemerintah. Kadang-kadang subhanallah kita dapatkan ada orang itu untuk masjid, untuk pesantren masih disempatkan untuk nyunat daripada dana bantuan. Tertulis di situ bantuan itu 1,5 M, yang nyampak ke pengurus masjid atau musola cuma 900 juta kadang. Ya, entah kemana, dan itu sudah dianggap prosedur yang sudah dianggap sah. Banyak sekali jika kita barang macam kita mau orang dulu tu makan aspal, makan semen, itu sudah naudzubillah kebiasaan. Yang perlu dibersihkan dari diri kita, dari lingkungan kita. Wa fi ma anfaqa, pastikan ikhwan kalau antum lihat bukan untuk nyoba, bukan. Duit yang sumber dari yang haram biasanya keluarnya tanpa terkontrol dan juga untuk yang haram-haram atau keluar tanpa berkah. Ada pas dapat duit itu tahu rumah bocor, mesin ini rusak, motor mati, keluar tak keluar duit. Duit yang datangnya dari dak karuan keluar juga dengan dak karuan. Habis-habis itu baik. Tak ada berkah, tak ada manfaat, tak ada yang lekat. Ya. Wa fi riwayah, nampak perkara tadi ya tentang umur, masa muda di mana kita gunakan masa muda, lalu umur di mana kita habiskan, harta dari mana kita dapat dan ke mana kita keluarkan. Dalam riwayat lain ada tambahan nih buat kami dan antum sekalian ikhwan. Wa an ilmihi fi ma amilah, tentang ilmu yang kita dapat sudah sampai di mana kita amalkan. Jadi tuntutan ilmu dapat nambah tapi tidak ngamalkan. Nah ini jadi tuntutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita nyampe ke tapi kita tidak ngamalkan. Walaupun tidak semua apa yang kita sampaikan itu harus kita amalkan. Tapi yang perkara yang memang kita mampu maka kita harus melakukannya. Ikhwan yang ada kopi aja tulis sambil minum. Nah ilmu yang kita dapatkan, antum diajarkan tentang sunnah ini, tentang sunnah itu, diamalkan apa tidak? Itu akan menjadi hujjah, akan menuntut kita di yaumil kiamah. Lain kalau itu sunnah yang kita tidak mampu menjalankannya. Suatu yang mampu kita jalan, seperti maaf, contoh kita diajarkan tentang sholat duha, sholat witir. Secara logika kita mampu tidak melakukan? Mampu sebenarnya, mampu. Baca Quran, mampu. Tapi subhanallah kita tidak lakukan, kita tidak jalankan. Ya, dengan alasan yang wallahu alam kemana sebabnya, sehingga kita lalai. Intinya menjadi kita lalai. Nah, itu akan menjadi tuntutan di yaumil kiamah. Dan banyak lagi sunnah-sunnah Rasulullah ataupun perkara-perkara yang baik yang diajarkan oleh salaf, atau meninggalkan hal-hal yang makruh tapi masih kita lakukan. Kita tahu ilmunya tapi tidak menjadikan hidayah. Dalam
ada yang mengatakan ini hadis Rasulullah SAW, Nabi mengatakan man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah, maka tidaklah bertambah antara dia dengan Allah kecuali bertambah jauh. Man izdada ilman, siapa yang bertambah ilmu, walam yazdad hudan, tapi tidak bertambah hidayah. Dia tahu ilmu, tidak mendapatkan menjadikan dia tambah untuk jadi orang soleh, untuk memperbanyak ibadah, tidak. Justru kadang-kadang menjadikan menggampangkan urusan ibadah. Ya, contoh misal orang itu dulunya tidak tahu kalau salat sunnah qobliyah itu sunnah yang boleh ditinggalkan. Begitu dia tahu justru oh sunnah artinya sudah mulai dari tahu justru dia tinggalkan. Ini musibah namanya. Ya, orang yang tadinya hati-hati, waro, tidak menyentuh hal-hal yang remeng-remeng syubhat, ketika dia tahu itu hukumnya, ada yang mengatakan boleh, walaupun ada juga yang mengatakan tidak boleh, justru membuat dia berani untuk melakukan hal yang tadinya dia menjauhi dari perkara tersebut. Nah, ini celaka, dapat ilmu justru nambah jauh dari Allah. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Ya, illa bu'dan. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah, wa fi dhalikal mautin tashhadu 'ala an-nas alsinatuhum wa aydiyahum wa arjulahum wa juludahum bima 'amilu biha. Dan mengerikan ikhwan, di saat kita akan dihisab oleh Allah, di tempat itu tidak ada yang bela kita. Yang akan menjadi saksi kita adalah apa yang ada di tubuh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalikal mautin, dan di saat tempat itu, di saat yaumul hisab itu akan bersaksi kepada setiap manusia apa itu alsinatuhum, lidah-lidah mereka, wa aydiyahum, dan tangan-tangan mereka, wa arjulahum, dan kaki-kaki mereka, wa juludahum, dan kulit yang ada di tubuh kita akan menjadi saksi kita di hadapan Allah. Dak pacak bekelit ujung pelembang. Ya, mungkin banyak naudzubillah natubu ilallah, kita ini melakukan maksiat yang sifatnya sembunyi-sembunyi. Yang tahu kita sama kawan kita baik, atau kita dewek tidak ada yang tahu. Kita dewek tidak ada yang tahu. Saat itu ya Allah Maha tahu. Akan dibuka akan Allah. Kita nak berkelit idah ya Allah tak baca. Ngapa saksinya yang kita gunakan itu menjadi saksi. Tubuh kita menjadi saksi. Lidah kita menjadi saksi, tangan kaki menjadi saksi. Kemudian kulit yang ada di tubuh kita menjadi saksi kita di hadapan Allah. Belum lagi nanti tempat-tempat yang mana kita berbuat kebaikan atau keburukan pun akan jadi saksi. Dalam Al-Quran, dalam surah Yasin, Allah mengatakan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Sungguh kami akan menghidupkan kembali manusia-manusia itu yang sudah kami matikan. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, dan kami catat semua apa yang mereka lakukan, baik itu kebaikan atau keburukan, sekecil apapun, baik sendirian ataupun di depan orang banyak. Wa atharuhum, dan bekas-bekas tempat-tempat mereka berbuat keburukan ataupun berbuat kebaikan. Toko tempat kita berdagang, kantor tempat kita bekerja, kuliahan tempat kita belajar, SD, SMP, kendaraan, rumah, jalan, semua akan menjadi saksi kita di hadapan Allah. Nah, kita semua ikhwan sedang mengukir sejarah buat kita bawa ke yaumil kiamah, di mana tempat-tempat yang baik menjadi saksi kita dalam kebajikan. Di masjid malam ini dan pada waktu pertemuan-pertemuan yang lalu menjadi saksi kita. Ya, mudah-mudahan rumah kita pun bukan masjid, bukan mushola, tapi menjadi saksi kita juga taat kepada Allah. Orang yang kais, orang yang beruntung, orang yang cerdas itu bisa menggunakan dimanapun, kapanpun waktunya untuk dekat pada Allah. Rumahnya, kasurnya, meja makannya, dapurnya, bahkan WC-nya menjadi saksi dia taat kepada Allah. Apalagi toko, warung, tidak pernah dikhianat dengan mata, dia tidak pernah dikhianat dengan lidah, dia tidak pernah dikhianat dengan penanya, dia tidak pernah dikhianat dengan timbangan, dia tidak pernah dikhianat dengan segala hal. Duduk di toko seperti jadinya tempat ibadah. Ya, tidak ada pembeli baca Quran, tidak ada pembeli muter tasbih. Tak pernah nyingok ketika ada pembeli itu datang seorang perempuan cantik lalu dia bernafsu nyingoknya, tak takut dia sama Allah, tak mau khianat. Nah, maka tokohnya menjadi saksi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas ketaatannya dan rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi ada orang sebaliknya, yo tokonya, yo rumahnya, yo kantornya, yo kendaraannya menjadi saksi dia bermaksiat kepada Allah. Bahkan naudzubillah masjid mushola pun kadang-kadang zaman kita sekarang menjadi saksi kita pun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fil Qur'anil azim, yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Dan pada hari tersebut, itu yaumul hisab, tashhadu 'alaihim alsinatuhum, dan akan menjadi saksi untuk mereka lidah-lidah mereka. Itu lidah ini kakek ngomong tanpa kita ngatur, ngomong dewek, Pak. Dia akan mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Tak pacak kita ngatur, bukan lagi sensoran kita, Allah yang nakdirkan. Dia akan menjawab apa yang Allah tanyakan dengan jujur, dan tidak bisa kita berkelit dengan menggunakan lidah kita. Wa aydihim wa arjuluhum, dan juga tangan dan kaki kita akan menjadi saksi kita di hadapan Allah. Tak pacak kita ngomong idak dengan segala keburukan yang kita lakukan. Begitupun yang kita berharap kebaikan. Tangan, kaki, lidah pun menjadi saksi kita dalam kebajikan, dalam kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka lakukan. Dengan apa yang kita lakukan semua menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini usi binafsi wa iyyakum taqwallah. Mari ikhwan kita jadikan di mana tempat kita berada menjadi saksi kita taat kepada Allah. Jadi kamu jangan segan kalau kamu duduk di mobil, di kendaraan, di motor, itu sambil jalan sambil berzikir. Mampu baca rotib, sewaktunya baca rotib, widul latib, baca ayat Quran, baca sholawat yang gampang untuk kita lakukan, sholawat, istighfar. Jadikan motor kita, kendaraan kita, lampu merah tempat kita stop, jalan kita lewati menjadi saksi kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma masjid, bukan cuma majlis, bukan cuma mushola jadi tempat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dimanapun kita bisa melakukan ketaatan tersebut. Dalam firman Allah yang lain, Allah menegaskan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini Allah bungkam mulut kita. Tak bisa kita nak gunakan mulut untuk bela diri, untuk berkelit, tak bisa. Dan mulut ini akan ngomong kalau diperintahkan Allah, dan tidak kita yang ngaturnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, dan pada hari tersebut itu yaumul hisab. Nakhtimu ala afwahihim, kami kunci, kami tutup mulut-mulut mereka untuk mereka berkata, diam, tak bisa berkata apa-apa. Wa nahtimu al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, dan akan berbicara tangan-tangan kita pacak ngomong. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki kita menjadi saksi di hadapan Allah dengan apa yang pernah kita lakukan. Baik itu kapan, Ikhwan, dulu ya, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, kapanpun, terhitung mulai kita dari balik. Segala sesuatu yang kita lakukan itu ada hisabnya, ada catatan amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, dan ada saksinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu li juludihim bima syahidtum alaina qalu antakana Allahu alladhi antaka kulla syai'. Ketika hari kiamat nanti, sebagaimana ayat yang di awal tadi disebutkan, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum aydihim arjuluhum bima kanu yaksibun. Kulit kita pun ikut bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata manusia di saat kulitnya berucap, qalu wa qalu li juludihim, lalu berkata mereka orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang fasik, ngomong mereka sama kulitnya. Ketika kulit itu bicara ngomong, dia terkejut, dia ketakutan. Nang apa kamu ngoceh ni? Apa kamu ngomong ke galau? Apa kamu buka galau? Berhenti, disuruh berhenti, tidak baca.
Wa qalu juludihim lima syahidtum alaina, kenapa kamu menjadi saksi buat kami? Kulit kita akan ngomong kalau dari pucuk kepala sampai kaki. Apa kalau kulit mengatakan qalu antakanallah alladzi antaka kulli syai', kami disuruh Allah untuk ngomong, Allah nyuruh kami untuk mampu berucap, yang mana Allah bisa menjadikan apapun bisa berucap. Jadi kulit berucap dengan perintah Allah, menjadi saksi kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah, mudah-mudahan seluruh anggota tubuh kita menjadi saksi kita taat kepada Allah. Kalau kita pernah memang melakukan satu perbuatan dosa, maka apa yang dianjurkan Rasulullah SAW, innal hasanat yudhibus sayiat, sesungguhnya amal baik itu bisa menghapuskan perbuatan-perbuatan dosa. Tangan kita pernah memegang yang haram, melakukan yang haram, maka tutup dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan dengan tangan kita. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan ittaqillahi tsumma kunta, bertakwalah kalian dimanapun dalam keadaan pun kamu berada. Lalu Nabi Muhammad paham kalau manusia itu lemah, boleh jadi melakukan dosa dan kesalahan, karena manusia tempatnya dosa dan kekhilafan. Maka Nabi mengatakan fa'at bi sayyi'ati hasan tamhuha, maka ikutilah amal perbuatan yang salah, yang dosa, yang jelek tersebut dengan amal kebajikan tamhuha, untuk menghapuskan perbuatan-perbuatan dosa. Dulu kita pernah ngoyak-ngoyak ke duit untuk hal-hal yang maksiat, maka saat ini kita punya Allah rezeki, kita keluarkan untuk di jalan Allah. Kalau pajak jangan imbas ikhwan, lebih kalau dulu pernah kita ngoyak ke duit 1 juta untuk kemaksiatan, maka kita lakukan tahun ini saat kita punya bentuk ke 2 juta. 1 juta itu untuk nutupi yang gawe bogo, 1 jutanya gawe baik kita tambahkan, bukan sehabisan imbas. Ya, kita pernah melakukan apa dengan mata kita 1 jam memandang yang diharamkan Allah, maka paksakan dengan niat minta ampun, minta taubat kepada Allah. Moga Allah mengampunkan dosa kita dan memberkahi mata kita, mensuci ke mata kita. Baca juga Quran 1 jam. Lebihkan kalau bisa, karena kalau 1 jam sama 1 jam tadi imbas. Lebihkan, macu tadi lebih banyak lagi. Nah, Nabi yang mengatakan fa'at bi sayyi'ati hasanatam huha, ikuti pekerjaan yang buruk itu dengan melakukan kebajikan, kebaikan sebagai penutup perbuatan dosa. Nah, apa pun ikhwan, tinggal kita muhasabah. Kita lakukan mulai dari diri kita kepada anak istri kita, apa yang kedoliman yang pernah kita lakukan, kelalaian yang pernah kita lakukan, kita tutupi dengan kebajikan untuk menutupi keburukan tersebut. Wa kadzalika tashhadu baqa'al ardi bima 'amilu 'alaiha min khairin aw syarrin, qala ta'ala yauma idzin tuhadditsu akhbarha. Begitupun kata Imam Al-Baghdadi, setiap tempat yang pernah kita pernah berbuat kebajikan atau keburukan akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwan, ini cerita terjadi di saat awal-awal baru adanya pesawat terbang. Ya, baru adanya pesawat terbang sebelum banyak, mungkin tahun-tahun 60-an di Indonesia. Jadi ada seorang anak muda ditakdirkan Allah, dia dengan kepandainya dia diajak untuk berangkat melanjutkan pendidikan, yang mana tempat melanjutkan pendidikan itu dengan menggunakan pesawat terbang luar negeri. Jadi dia minta izin sama bapaknya tadi, kau nak berangkat pakai apa nak? Pakai kapal? Tidak Pak, sekarang aku nak berangkat pakai pesawat terbang. Pesawat terbang di langit. Begitu dengar itu bapak yang teriak, ya auladi taqillah, wahai anakku bertakwalah kau kepada Allah. Kau dari yang pertama kali dari keluarga kita yang pernah mengalami terbang di pucuk langitnya Allah. Jangan sampai kau jadi yang pertama kali melakukan maksiat kepada Allah di langitnya Allah. Aku tak pernah, bak aku tak pernah, buyut aku tak pernah, sekarang kau yang bakal naik ke langitnya Allah ni. Jangan sampai kau yang pertama dari keturunan kita yang bermaksiat di langitnya Allah. Sekarang berapa banyak kita bermaksiat di langitnya Allah? Banyak. Ya, di darat kita maksiat, di laut kita maksiat, di langit pun kita nak maksiat kepada Allah. Menyaksikan apa yang kotor-kotor yang ada di pesawat. Ya, kadang-kadang sambil nanggung pesawat terbangkan kita muka gambar, muka HP, muka apa yang diharamkan Allah. Belum lagi ghibah, belum lagi namimah. Ya, belum lagi pramugari yang warawiri depan kita dengan pakaian tidak senonohnya. Bak kita dulu belum pernah maksiat pucuk Allah, di pucuklah langitnya Allah. Kita yang bermaksiat.
Ya, sedangkan mereka bermaksiat di buminya Allah ngerasa takut. Sedangkan kita di bumi kita bermaksiat, di laut kita bermaksiat, di langitnya Allah pun kita bermaksiat. Dan itu semua akan menjadi saksi kita di hadapan Allah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan tentang apa yang terjadi di pucuk bumi. Sepulan lewat sini, sepulan siapa yang lewat, siapa yang stop, apa yang dilakukan, itu semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna ma akhbaraha, apa yang tahu tidak kalian apa yang disampaikan oleh bumi saat hari kiamat nanti? Huwa an tashhadu ala kulli abdin aw amatin bima amila 'alaiha fataqulu amila kadza fi yaumin kadza. Jadi bumi itu akan menjadi saksi kita di hadapan Allah. Ya, termasuk tempat apapun, kantor, rumah, toko, jalanan, itu semua akan menjadi saksi kita. Sesungguhnya si fulan pada hari sekian, jam sekian melakukan perbuatan ini. Itu semua akan menjadi saksi. Termasuklah masjid ini malam ini menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jalanan, gang, lorong di kampung ini menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka usi binafsi wa iyakum taqwallah. Mari kita perbanyak jadikan tempat di muka bumi Allah di mana kita berpijak, di mana kita berjalan, baik di jalan, di rumah kita menjadi saksi kita yang baik di hadapan Allah, yang menolong kita di hadapan Allah, bukan menuntut kita untuk menuju ke murkaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Untuk malam hari kita cukup sampai di sini. Masuk waktu Isya, fadhal adzan Isya. Yang nak tajdidul wudu silakan berwudu. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal adzan. Allah